Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu-Ibu Solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair sudah bisa menghadiri undangan saya lewat virtual Zoom meeting. Oh ya, silahkan dibuka, nggak apa-apa ininya kameranya. Ini semuanya perempuan, nggak usah malu-malu ya. Sambil ada beberapa yang mungkin satu dengan yang lainnya belum kenal ya. Sepertinya Bu. Masya Allah. Ya. Sama tadi buatin. Mungkin bisa kita mulai ya. Ini Siva minta tolong Siva dibuka, nggak apa-apa Siva. Nanti ice drink dibuka semua untuk pertama ya. Nggak usah malu Ibu Siva. Ini 4 lainnya siapa ya? Masih tutup. Oh ya 3. Vera. Azan ya. Mohon maaf ya agak mengganggu waktunya. Dulu. Kalau sudah saya rekam ya. Sudah siap semua? Insya Allah. Ya. Bu Mega maaf ya saya sambil tugas. Iya nggak apa-apa Ibu. Aku terima kasih banyak. Jazakallah khair bisa bergabung dalam acara. Luar biasa. Harus kita tiru itu. Semangat. Insya Allah. Ya. Baik, saya akan mulai rekam ya. Oh ya, nanti ada games ini yang dibuka-buka, mohon untuk partisipasinya ya. Oke, kita mulai. Saya hidupkan dulu recordnya. Record lagi. Ulangi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan terus bahagia insya Allah ya. Coba Ibu pingin saya lihat senyum kalian semua. Walaupun di dunia maya. Senyum. Masya Allah. Terlihat anggunnya ya wanita solihah. Ya, oke, dari pertama saya ingin memperkenalkan diri ya, bismillah. Nama saya Mega Sari Yuliati. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Islam kurikulum SDI ya terpadu kurikulum merdeka. Sekolah Dasar Islam kurikulum terpadu Robi Rodiah ya. Saya mengampu wali kelas ya sebagai wali kelas 4. Kelas 4A khususnya, dan saya saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak, sehingga ini sebagai Ibu Najma juga. Itu biasanya ini bitnya buat gabung sama ini suami, jadinya namanya 2. Oh iya, jadi Ibu Nur ya. Oh ya Bu Nur ya, iya. Lah. Ya, sebelum kita mulai aktivitas ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya Ibu-Ibu Solihah. Kita mulai dengan berdoa. Bismillah. Mulai. Dah. Iklan. Ada iklan. Sudah ya? Insya Allah. Ya, ambilin pena deh. Dalam riset ini ya tentang budaya positif,
sebelum saya menyampaikan materi, maaf suara saya terdengar Terdengar, Bu. Dengar Bu. ya. Oh, ya. Minta tolong ya nanti ketika saya menyampaikan mikrofonnya bisa di off dulu ya. Tapi sebelumnya saya mau berikan ice breaking ya. Kita tepuk aja dulu yuk. Kayak yang dulu. Masih ingat tepuk yang biasa kita gunakan, tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Biar seru, biar semangat malam ini. Ya, 1, 2, 3. Boleh dibuka mic-nya ketika masih ice breaking. Ya. Tepuk 1. Ya, tepuk 1. Oke, sudah. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, ya sekarang ini masih tes belum pengucapannya. Tepuk 1. Yes. Ya. Tepuk 2. Oke, masih ingat nggak Ibu-ibu? Kok lupa sih? Berdua. Ada yang lupa. Ya, aku akan Iya, pandu. berat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Belajar. Ya, yuk kita mulai lagi. Yuk. Tepuk 1. Yes. Oh yes, yuk. Semuanya ibu-ibu yang lain juga ya. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Yes. 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Ya. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Belajar. Oke. Ya, satu lagi ya. Nih. Ini ibu yang dibuka ada Bu Ica, Bu Sutrima, Fadila, Bu Atin, kemudian Bu Nur ya. Ini ada siapa lagi? Fadila. Bu Ekan. Bu Eka. Ya. Plastik. Nyalain di pasti. Mulai komen. Iya. Masuk ya. Tulisannya sama. Ya, seperti ini. Saya akan mengatakan suatu kata benda ataupun kata sifat ataupun kata sifat ya, sifat ataupun terserah kalian yang bisa kalian buat nanti untuk kalimat, membuat kalimat ya. Misalnya nanti Ibu maksud saya akan memanggil teman-teman gitu ya, menyebutkan nama barang-barangnya ataupun nama sifat atau pokoknya sebuah kata ya. Misalnya nih, dan nanti setelah saya minta ya sesuai dengan urutan yang di sini ya, Ibu Ica. Nah, saya akan mengatakan benda itu pensil. Nah, Bu Ica terserah benda apa aja, ya, paham? Kemudian Bu Lutfi terserah, pokoknya benda atau sifat. Misalnya Bu Strima bahagia kan, kata sifat. Bu Nur misalnya kertas atau terserah lah pokoknya benda yang bisa kalian sebutkan, ibu-ibu sebutkan maksudnya ya. Dari saya dulu ya, paham ya? Sebutkan dulu. Nah, setelah itu saya akan buat kalimat, saya akan menunjukkan misalnya Bu Lutfia sambungkan dari kalimat saya ini tapi nyambung gitu ya. Paham ya? Ya. Nah, misalnya saya mengatakan meja. Ya. Saya meletakkan buku entar dulu, saya meja nanti dulu. Meja, Bu Ica. Satu benda, sebutkan satu benda ataupun kata sifat. Diingat-ingat yang disebut saya kan meja. Nah, Bu Ica apa? Terserah. Kacamata.
Terserah. Boleh kata sifat, Bu? Boleh, kata sifat, kata benda. Apa-apa. Kursi. Apa sayang? Kata benda nggak apa-apa kan, Bu? Ya nggak apa-apa Kursi. kata benda. Kursi, ya meja, kursi. Bu Lutfia, Sekolah. sekolah. Bu Strima, Bahagia. Masya Allah bahagia bener malam ini. Bu Nur, Apa maaf saya? Bu, lagi di mute. Apa Bu Nur? Kipas angin. Kipas angin. Bu Atin. Minum. Apa Ibu apa Bu? Minum. Minum. Bu Lastri. Rumah. Rumah ya. Saya tadi meja ya. Nanti disambungin semuanya ya. Nah ini saya meletakkan buku di atas meja. Ya Bu Ica silahkan. Dari kata kursi berarti tadi ya, Bu ya? Kucing. Saya melihat kursi di kantor. Nah, maksudnya nyambung dari saya. Saya kan meletakkan Oh, buku di gitu. atas meja. Nah, Ibu sambungkan dari kalimat saya digabungkan Sambungkan lagi dengan- jadi kalimat yang itu masih ada nyambungnya, bersambung gitu. Nah, Ya. Gimana, Bu? Gimana? nah saya kan bilang saya Maaf, ada meletakkan iklan. buku di atas meja. Nah, ada mejanya kan. Nah, Ibu tadi kursi. Nah, disambungin. Dari kalimat punya Bu Mega tadi. Dari Bu Mega dilanjutkan dari Bu Ica. Tadi punya Bu Mega. Saya meletakkan buku di atas meja. Saya meletakkan buku di atas meja. Kemudian saya meletakkannya di atas kursi. Bukunya di atas kursi. Lanjut. Silahkan Bu Ica panggil temennya yang lain. Bisa Bu Terima, bisa Bu Lutfia. Bu Lutfia. Ya, lanjutkan dari kalimat Bu Ica. Oh, dari Bu Isa. Kemudian saya Katanya apa, meletakkan Bu buku. Lutfia? Kemudian saya meletakkan buku di atas kursi yang berada di sekolah. Ya, lanjut siapa? Bu Lutfia, Bu Fadila. Bu Fadila. Adakah Bu Fadila? Tadi Oh, yang lain aja Bu Lutfia. Oh, ini baru buka. Terserah Ibu, nggak apa-apa. Katanya apa? tadi gimana tadi katanya Kak Lutfia tadi? Kemudian saya meletakkannya di atas kursi yang berada di sekolah. Bu Fadila katanya apa? Kemudian saya meletakkan buku ini. Disambungin nggak apa-apa. Bingung juga ya. Ayo. Bu Lutfi bisa tunjuk yang lain mungkin. Ayo. Selain Bu Dan Bu kemudian, Fadila. dan kemudian buku itu saya taruh di lemari. Bagaimana, Bu? Lemari. Ya Bu Fadila bisa dipanggil teman yang lain untuk melanjutkan. Untuk saudari Najma, Mbak Nana, Bu Nana. Najma, Oh, bisa yang lain. Yuk. atau Saya saudari Vera? nyambung. Ya, tuh gak apa-apa. Yang sedang on. Setelah diletakkan di lemari, saya bawa pulang ke rumah. Ya, lanjut. Bu Lastri, siapa? Buatin. Batin. Saya jadi. Ya, meletakkan apa tadi? Setelah diletakkan di lemari, saya bawa pulang ke rumah. Sampainya di rumah, saya langsung minum air putih. Lanjut Bu Atin, kasih siapa? Bisa terima. Waduh. Terakhir. Minum air putih sangat menyegarkan dan bisa melepas dahaga. Bahagianya mana Bu kalimat bahagianya? Oh ya. Dengan Nyambung. Dahaga dan bahagia. dengan minum air putih bisa menambah sehat badan
dan Masya berbahagia. Allah. Maaf ada iklan anakku lewat. Oh ya, Masya Allah. Si manisnya lewat ya. Si imutnya, Masya Allah. Anak. Soleh apa solihah itu, Ini Bu? namanya Cigeli. Tuh. Masya Allah. Ini Gary. Iya. No. Baiklah. Keren ya. Kita langsung saja ya. Oke, bismillah. Untuk presentasi hari ini, saya akan buka screen-nya dulu. Kamu pakai iPad lebar itu. Ya. Barang. Apa sudah terlihat belum ya? Belum ya? Sudah belum ya Ibu-Ibu? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Setelah saya akan memaparkan tentang budaya positif ya Ibu-Ibu. Baiklah. Terima kasih ya tadi sudah mengikuti ice breaking dari saya. Lanjut. Lanjut. Oke. STKT COVID lagi ya. Ukurannya. Sebentar. Ya. Oke, baiklah. Untuk menyampaikan budaya positif ini ada latar belakang dari aksi nyata yang saya buat. Latar belakangnya yaitu untuk membangun budaya positif sekolah perlu penyediaan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan kemerdekaan, kemandirian dan bertanggung jawab. Salah satu dari strategi itu yaitu perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Oke. Tujuan dari aksi nyata, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hari. Kita sebagai manusia tidak henti-hentinya ya ibu-ibu yang solihah untuk terus belajar sepanjang hayat ya. Untuk itu, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Oke. Konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, untuk pemaparan ini nanti saya bagi menjadi 2 termin ya, dari perubahan paradigma belajar sampai kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara, Bapak kita dalam dunia pendidikan, ya, menuntun kita sebagai seorang guru yang terus berupaya agar guru itu bisa memahami keperluan murid atau kebutuhan belajar mereka. Tidak hanya sebagai guru yang terus-menerus menuntut murid untuk menjadi apa yang diinginkan guru. Dan pembelajaran yang berdiferensiasi ini sangat cocok untuk dikembangkan atau direalisasikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Khususnya ya mungkin kita selaku sekolah yang baru saja merealisasikan
profil pelajar Pancasila atau kurikulum merdeka memang masih agak belum banyak mengerti ya tentang berdiferensiasi itu apa ya. Tapi nantinya insya Allah kita akan mengetahui apabila nantinya kita benar-benar mengaplikasinya dalam pendidikan di sekolah kita. Nah, paradigma ini ya menurut Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan benar profil pelajar Pancasila yang memang mungkin teman-teman sudah mengetahui ya profil pelajar Pancasila itu ada berapakah ibu-ibu? Coba bisa dijawab, buka di mute-nya, dibuka. Profil pelajar Pancasila ada berapakah? Silakan. Ada yang tahu? Ada 6. Ada 6, ya bisa disebutkan itu Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Ya. Dan terakhir, mandiri. Masya Allah, ya itu tadi ya Bapak Ki Hajar Dewantara ya dari filosofi pendidikan yang kita ikuti ya sebagai acuan untuk guru-guru Indonesia merealisasikan pendidikan di Indonesia. Oke, terus kita lihat ya bahwa pendidikan itu harus berpihak pada siswa ataupun murid yang itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang saat ini sedang kita lihat bahwa kodrat zaman mengikuti abad 21 dan kodrat alam yang kita sesuai dengan keadaan alam yang ada di Lampung ya. Nah, itu juga kita harus menggunakan azas trikon yang mana azas itu yang pertama itu ada continue ya, artinya seorang pendidik itu harusnya menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia. Ya, jadi murid-murid itu bisa mewariskan peradaban nantinya. Kemudian itu continue, ada lagi konvergen. Seorang pendidik atau guru itu harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka, ya dari segala sumber belajar dan praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, menjadikan budaya kita sebagai bagian dari alam universal. Kemudian ada terakhir itu trikon, konnya itu konsentris. Seorang pendidik harus menuntun murid dengan berdasarkan apa kepribadian, karakter, budaya yang kita miliki sebagai pusat asasnya yang diyakini dan mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti sekarang ini ya, kodrat zaman abad 21. Tuh, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut, ilusi guru pengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari sini kita lihat bahwa ada paradigma stimulus dari teori kontrol, itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau teori kontrolnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrolnya ya, bisa kita perhatikan bersama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi, kalau saya ulang lagi dari
miskonsepsi tentang teori, ilusi guru mengontrol murid. Ya, semua perilaku mempunyai tujuan bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau ilusi bahwa semua penggunaan positif efektif bermanfaat, ya. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita berpikir bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter siswa, ya. Mengkritik rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajak mereka belajar untuk mereka grup tentang sikap ataupun dirinya sendiri. Jadi siswa itu merasa minder, ya. Yang terakhir tua ataupun orang yang lebih dewasa itu bisa terus memaksa, ya. Dan ini bisa membuat bentuk permusuhan ya antara anak kepada dan orang yang lebih tua. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi untuk motivasi intrinsik itu ada di dalam diri kesadaran seorang siswa itu sendiri, ya. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Ini disiplin positif ya. Jadi murid itu melakukan hal atau kegiatan yang positif atau disiplin itu tidak ada ancaman, tetapi kesadaran sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan ya Ibu-ibu ya. Kebajikan yang disepakati dari semua kalangan ya, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu banyak ya, nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu seperti yang sering kita dengar, profil pelajar Pancasila. Yang tadi disebutkan beriman pada bertakwa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian ada dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar ya dari Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan, kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong, contoh gotong royong, kreatif, pekerja keras, rendah hati, adilan, dari manapun, bahwa kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan dari contoh nilai kebajikan intuisi yang ini semuanya itu sudah memang bahwa itu tuh harus benar-benar
didasari dalam hati ya, tanpa ada paksaan. Kalau kita itu harus santun kepada orang tua, kemudian kita harus menolong, kemudian harus membantu sesama gitu, empati dan semuanya, itu semuanya sudah disepakati bahwa itu hal yang memang hati kita yang tergerak ataupun wajib kita melakukan sesuatu yang bajik ya, ataupun yang baik. Ya, di sini ada kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, ada kebutuhan yang kita butuhkan tentunya yang sangat mendasar, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya, yang pertama itu memang sangat benar-benar vital ya, kayak primer, kebutuhan bertahan hidup. Nah, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup itu contohnya seperti rumah, makanan, kemudian tentunya kita butuh sekali ya yang namanya kesehatan. Ketika sakit itu harus berobat. Nah, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan perlu diterima ya, kebutuhan untuk diterima di setiap sosial, misalnya teman di sekolah ataupun keluarga. Kemudian dia ingin mencoba-coba, kemudian ingin banyak bergerak, dan yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu mencari kesenangan dengan cara bermain, tertawa, ataupun bersendau-gurau ya. Ini kebutuhan kita kalau kita ingin berbagi dengan teman, bercanda. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia agar kita selalu banyak tersenyum ya, bahagia selalu. Yaitu 5 kebutuhan dasar. Lanjut. Next, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama, yang kedua itu motivasi yang dari luar, eksternal. Dia melakukannya itu karena ada hukuman, ataupun kalau melakukannya itu karena ada imbalan untuk yang kedua ya. Yang terakhir ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada kesadaran diri bahwa mereka melakukannya, ya misalnya peraturan, mereka menggunakan sepatu hitam, itu kesadaran dirinya akan bahwa yakin nih kalau itu adalah kewajiban saya, misalnya tidak telat untuk datang ke sekolah ya, bukan karena takut dihukum ataupun mendapatkan konsekuensi harus membawa ini dan itu, tidak, tapi ada kesadaran dirinya bahwa nilai-nilai yang dipercaya anak tersebut meyakini bahwa itu adalah kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri. Itu tadi ya, gitu ya. Baiklah, itu dulu mungkin ya. Saya akan membuka termin pertama apabila teman-teman atau ibu-ibu solihah ini ingin bertanya tentang mungkin yang pertama tadi dari apa yang sudah saya paparkan. Bisa lewat chat kalau ibu-ibu ingin bertanya, silakan, tentang mungkin kebutuhan dasar manusia atau yang lainnya. Ya, silakan. Sebentar ya.
saya tulis. Ya, itu tadi Bu Nana ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Tolong jelaskan kembali, Bu, apa yang dimaksud dengan trikon? Oh. Ya Bu Ica. Trikon ya Bu yang tadi. Yang kedua tentang apa Bu? Izin bertanya, Ya, Bu. ini tadi Nana ini yang kedua tadi Bu Ica ya? Iya, Bu. Apa makna dari diferensiasi dalam pembelajaran? Iya. Baik, saya akan mencoba menjawab dari Bu Nana tadi ya tentang trikon. Ya. Yang dari atas tadi ya, paradigma pendidikan. Ya, saya akan coba cek lagi dari paradigma. Maaf ya, tadi ada sebentar. Trikon tentang pembelajaran yang dia bukan hanya berdasarkan tentang kemampuan siswa saja, ya, tetapi dinilai dari continue. Ya, dalam asas ini kita sebagai guru memahami bahwa pengembangan murid yang dilakukan harus berkesinambungan, bahwa belajar itu tidak hanya sekali langsung bisa, seperti kita lihat saja continue ya, berkelanjutan, tidak hanya sekali langsung bisa membaca sekali gitu ya, langsung bisa tidak, tetapi sebelumnya dalam proses belajar membaca perlu waktu ya, dari mungkin mulai 5 atau 6 tahun membaca, mengenal huruf. Nah, itu perlu waktu yang lama, mungkin beberapa bulan hafal ataupun mampu untuk mengeja. Nah, jadi proses continue ya dari trikon itu tadi yang dimaksud bahwa continue itu pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan, yang dia harus terus-menerus, tidak terputus ya, sehingga dia nantinya akan mampu untuk belajar. Nah, itu kan butuh waktu 1 sampai 2 tahun biasanya anak-anak itu mampu untuk membaca. Yaitu contoh yang sederhana saja dari continue. Trikon itu maksudnya kepanjangan ya, continue. Tadi ya Bu ya, maksudnya itu. Yang kedua yaitu ada continue, kedua konsentris. Maksud saya konvergen, yang konsentris itu yang ketiganya. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar ya, atau praktek-praktek dari pendidikan dari luar. Konvergen bahwa
kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengambil sumber dari luar, yaitu konvergen, ya dari pendidikan lain, ya. Tetapi kita juga bisa menyaringnya, ya. Ataupun teknologi yang canggih. Kita semua pastinya sudah memakai ya rata-rata smartphone, laptop itu semuanya kan dari luar. Tapi kalaupun baik, nah itu di konvergen, mengambil berbagai sumber dari luar itu untuk keperluan, kepentingan, kemajuan pendidikan kita. Nah itu konvergen ya dari asas triskon tadi, yang konvergen, yang ketiga konsentris. Dari pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan ini menuntut tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter budaya kita sendiri. Ya, oleh karena itu ya, Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya sebagai pusatnya. Kita bisa mengambil budaya dari luar, ya, tetapi kita tidak semerta-merta langsung mengambilnya tanpa disaring, tidak. Nah, itu konsentris bagian dari kebudayaan kita itu sebagai penyaringnya. Jadi tidak serta-merta kita seperti mengikut bangsa lain, tidak. Negara-negara itu kan banyak, kita bisa mengambil ilmu dari mereka, tapi tetap pada pendirian ya dari identitas karakter bangsa kita, tidak lepas dari itu. Ya budaya-budaya luar itu bisa kita ambil, tapi kita tetap mempertahankan ya karakter dari bangsa itu. Itu. Gimana Bu Najma, bisa sedikit dipahami tentang trikon tadi, asas trikon yang itu tadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita mendidik anak itu sesuai dengan zaman dan alamnya. Ya, apalagi sekarang ya kita lihat kemajuan zaman yang kita lihat sangat pesat itu kemajuan teknologi. Ya, mungkin siswa dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu tidak lepas dari namanya digitalisasi. Tapi tetap harus bijak ya sebagai pelajar gitu, apalagi masih SD itu bisa bijak menggunakannya. Gitu. Bagaimana Bu Nana? Ya Ibu, baik, insya Allah bisa dipahami. Ya sudah lumayan. Mega. Iya sama-sama, maaf tadi ada sedikit trouble. Ya, untuk berdiferensiasi ya sekolah kita memang Birodia ini masih baru ya tentang kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, mungkin ada sedikit yang baru tentang diferensiasi ya. Diferensiasi itu pembelajaran mengajar, memberi kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang disukai atau kebutuhan masing-masing. Jadi menurut saya pribadi, berdiferensiasi itu kita berpihak pada murid, tidak mengejudge murid itu harus semuanya bisa apa yang kita inginkan. Misalnya kita mengajarkan matematika, harus semuanya dapat 100. Tidak seperti itu dalam proses diferensiasi, tetapi setiap anak itu memiliki masing-masing bakat minatnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi bisa menuntun sesuai dengan karakter siswa tersebut. Kemampuan apa yang mereka miliki. Jadi seorang guru itu harus jeli untuk mencari atau menggali ya informasi, tidak hanya dari murid, tapi bisa kolaborasi atau bertanya kepada wali muridnya, ibunya sendiri. Nah, setiap siswa mempunyai karakter, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar. Tujuan utama dari berdiferensi ini menciptakan belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap peserta didik, sehingga bisa mencapai potensi maksimal dari setiap individu murid tersebut. Ya, adapun manfaat dari diferensi itu sendiri, pembelajarannya, pertumbuhan yang merata semua siswa. Nah, mungkin
kalau kita lihat kalau kita zaman dulu belajar itu perankingan ya, itu bisa membuat kita itu ya terpacu, baiknya terpacu untuk lebih baik. Terkadang juga agak minder, saya tidak seperti dia bisa loh nilainya tinggi dalam akademik, tapi sebenarnya anak itu bagus dalam nilai hal jiwasninya, atau dia dalam olahraganya, atau dalam bidang yang sebenarnya tidak ada anak pandai, semuanya itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita melihat anak itu bukan dari kekurangannya, namun pada kelebihan ya yang bisa membuat anak itu melejit potensinya. Pembelajaran yang menyenangkan, ya tentu saja itu menyenangkan karena pembelajarannya mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan dan lebih diterima murid. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini sebagai guru bisa merealisasikan ya dengan gaya berdiferensiasi ya. Setiap anak itu tidak ada yang tidak pandai gitu. Mereka pandai dalam bidangnya masing-masing gitu Bu. Ya. Oke. Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Lanjut. Saya lanjutkan ya Bu untuk materi. Saya lanjutkan tadi terakhir dari kebutuhan manusia. Ya, saya lanjutkan. Ada ininya. Masih loading ya Ibu-Ibu. Nah, tadi motivasi perilaku manusia sudah. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita ada hukuman, penghargaan, kemudian ada konsekuensi dan restitusi ya. Nah, di situ kita lihat ada hukuman. Hukuman bagi siswa itu menyakitkan, kemudian murid juga tidak nyaman, murid terasa takut, dan mungkin terpaksa juga. Murid menyembunyikan kesalahannya kalau hukuman itu, murid menjadi rendah diri. Ya. Untuk penghargaan, mungkin itu bisa efektif, tapi bisa tidak bertahan lama. Ya, terkadang juga ada merusak hubungan, sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi terkadang ada anak yang pandai kita terlalu berlebihan gitu memberikan penghargaan sehingga anak itu males gitu kan, akhirnya dia tidak mau melakukan kreativitas lagi. Kemudian ada menghukum dengan sistem ranking juga sih. Tentang ranking sebenarnya itu hal yang baik, tetapi terkadang membuat orang itu merasa minder ya. Nah, itu terakhir merampas hak dan penghargaan diri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Sini ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang lebih tepat itu kita melakukan restitusi. Dari restitusi itu,
Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol juga ya, memegang kontrol. Di situ nanti ada yang namanya institusi. Maaf, bisa terdengar suara saya? Bisa ya? Ya, saya lanjutkan untuk perbedaan ya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk contohnya. Oke, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Hukuman ini contoh murid yang sering tidak mengerjakan PR. Ya, Ibu-ibu. Ya, hukuman. Guru menghukum, contohnya kita sering lihat kalau zaman dulu tidak mengikuti peraturan guru, dia bisa jadi untuk berkeliling ke lapangan sekolah. Kemudian guru tersebut bisa jadi marah ya, ataupun murid tersebut merasa takut. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan murid tersebut menghormati peraturan. Kalau restitusi itu berbeda ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, yang tidak kalah penting yaitu tentang posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat. Nah, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya yang pertama penghukuman, ya, patuhi aturan sekolah, patuh hitam ke sekolah. Kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru kecewa denganmu. Nah, ini merasa bersalah siswa tersebut. Ya, kemudian teman. Terkadang ada baiknya seorang guru itu menjadi teman, tetapi itu juga ada berdampak negatif. Kalau negatifnya mungkin bisa jadi si murid tersebut kalau tidak dibantu, dia akan merasa kecewa. Contohnya, kalau teman itu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan ya, dan konsekuensinya. Nah, ini pasti ada konsekuensi kalau dia melanggar peraturan dari sekolah. Kalau manajer beda, ya. Ini tingkatan yang lebih paling bagus. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, keyakinan kelas, ya. Ini yang kita yakini. Banyak dari kita meyakini apabila kita berbuat salah, pasti kita harus meminta maaf. Nah, ataupun ada peraturan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan saat bermotor ataupun roda 2. Nah, kita tahu keyakinan itu. Bahwasanya nanti keselamatan kita apabila kita memakai helm, kita akan lebih melindungi kepala kita yang paling vital ya. Jadi tidak
merusak ataupun kepala kita terjaga dari apabila kita kecelakaan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tiap hari? Kalau ini tentang kesehatan ya ketika masa pandemi. Nah, kita ada keyakinan bahwa dengan cuci tangan dan menggunakan masker itu bisa menghindari COVID ya. Nah, itu tadi tentang keyakinan yang universal. Nah, ini saya lakukan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya laksanakan kemarin hari Senin. Ya tentunya dari gambar pertama saya berdiskusi dengan murid-murid tentang peraturan-peraturan kelas. Nah, misalnya mereka mengungkapkan apa-apa saja yang mereka dirasa tidak diperkenankan di kelas tersebut agar kelasnya nyaman, kemudian aman dan mudah untuk mendapatkan pembelajaran. Ya, ada yang mengatakan ibu guru tidak boleh ribut. Nah, kemudian ada yang bilang tidak boleh mengolok-olok ayahnya, kemudian tidak boleh membuang sampah. Nah, itu ada beberapa dari saya buat bersama dengan murid saya mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya menjadi keyakinan kelas jagalah kebersihan kelas. Jadi kalimat tidak itu di-convert menjadi yang lebih baik dan sopan agar anak itu lebih nyaman untuk melakukannya. Kemudian hormati, hargai, dan saling menyayangi. Itu tadi kan tidak berkata kotor, berarti tidak menyakiti temannya, itu kan. Nah, kemudian keyakinan-keyakinan tersebut sudah terbentuk. Nah, dari itu anak-anak mulai menempelkan keyakinan kelas di dinding, dan apabila sedang pembelajaran saya ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, ini manfaatnya bagi kelas saya luar biasa. Anak-anak bisa lebih memahami dan meyakini apa yang mereka buat sendiri kan. Jadi mereka berusaha untuk menaati apa yang mereka buat sendiri dari keyakinan kelas itu. Kemudian bagaimana peraturan kelas tersebut dibuat? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal ataupun yang sudah umum ya, tetapi sudah diyakini semua masyarakat ya, baik suku, bangsa ataupun agama. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ya. Khususnya kita mengampu sebagai wali kelas di kelas tersebut. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti sering sama-sama mengingatkan tentang keyakinan kelas. Kemudian di sini yang paling utama tentang validitas. Ya, di situ maksud saya restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan untuk validasinya. Jadi, yang pertama menstabilkan dulu. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak ada yang tidak sempurna. Kalau kita melihat seorang anak melakukan pelanggaran atau kesalahan di kelas, misalnya mereka berkata kotor, itu kan, tidak sengaja karena mungkin temannya ada yang usil, itu kan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Nah, alasannya berbuat kotor seorang anak itu apa? Mungkin tidak sengaja, ya. Menanyakan keyakinan lagi kepada anak yang berkata kotor itu. Motivasi internalnya agar tidak melakukan hal-hal tersebut karena itu sudah dibuat oleh siswa sendiri, sudah dalam bentuk
tersebut. Itu saja ya ibu-ibu tentang budaya positif yang kita bisa realisasikan di sekolah kita. Maaf ini tadi banyak problem dari meet-nya, nggak terpental saya sendiri yang sebagai pembicara. Ya, dari ini mohon apabila ada yang tanggapan, maksud saya tanggapan ataupun sedikit pertanyaan, karena sudah agak malam, bisa mungkin sedikit tanggapannya. Kalau tidak ada, bisa kita tutup ya mungkin ya. Bisa dibuka mikrofonnya mungkin Bu Nana. Ada tanggapannya? Cukup, Bu. Atau Bu Isya? Udah cukup ya? Ya, udah terlalu malam. Insya Allah dari sini mudah-mudahan kita bisa merealisasikan ya tentang budaya positif, yaitu tadi bahwa tidak semuanya dilakukan dengan hukuman siswa ya. Ya. Baiklah, dari pemaparan yang saya sampaikan, apabila masih banyak kekurangan, ya nanti kita akan banyak berdiskusi lagi di sekolah agar lebih jelas lagi ya tentang restitusi. Yang ini sangat penting ya untuk kita sebagai guru ya bisa mengambil pembelajaran ya bahwa setiap orang selalu dihukum dengan hukuman fisik ya, tetapi lagi kepada restitusi, bisa menstabilkan identitas dulu kepada murid kita yang melakukan kesalahan. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan, tentu saja. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu pasti ada yang namanya alasannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan yang tadi kita buat bersama-sama murid, kita ingatkan lagi agar mereka juga menyadari bahwa itu kalau melanggar berarti kita melanggar keyakinan dan kita harus memperbaiki untuk menjadi murid yang lebih baik. Itu saja dari saya ibu-ibu ya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin saya hentikan dulu presentasinya. Jazakallahu khair telah bergabung malam ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat dan selalu bahagia ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Mega. Ya, silakan meet. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yaki. Saya sangat berterima kasih sekali. Jazakallah khair. Izin live, Bu. Iya, silakan.